Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, jaluk donga, wacan Quran najan sak kalimat. Seperti halnya lantunan syair lagu saben malam Jumat ahli kubur padha mulih nang omah, tujuannya untuk meminta doa wacana Quran. Yang isinya, lamun ora dikirimi banjur bali brebes mimi. Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Yang artinya, setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa bacaan Al-Quran meskipun hanya satu kalimat. Apabila tidak dikirimi doa lalu pulang dengan air mata mengalir deras. Pulang ke kuburan memangku tangan sambil menangis. Syair di atas banyak yang menganggap hanya sebuah khayalan dari pengarangnya belaka tanpa ada dasar yang kuat. Namun anggapan tersebut berseberangan dengan pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang percaya bahwa manusia tidak benar-benar mati, melainkan hanya berpindah tempat hidup, tidak di dunia lagi, atas izin Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Ali Imran ayat 169-170. Sementara itu Imam Al-Hakari dalam kitabnya Hidayatul Ahya ilal Amwat wa ma yasilu ilaihim menuliskan sebuah riwayat hadis. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah hadiah untuk keluargamu yang telah meninggal." Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang dapat kami hadiahkan untuk keluarga kami yang meninggal, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dengan bersedekah dan berdoa. Sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang ke langit dunia pada setiap malam Jumat. Maka mereka berdiri di depan rumah-rumah mereka. Kemudian masing-masing dari mereka memanggil dengan suara yang penuh dengan iba, 'Wahai keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku, belas kasihanilah kami dengan sesuatu. Niscaya Allah akan menyayangi kalian. Ingatlah pada kami dan janganlah kalian lupakan. Belas kasihanilah kami dalam keterasingan ini, ketidakberdayaan kami, dan segala sesuatu yang kami berada di dalamnya.' Sesungguhnya kami berada di tempat yang jauh dan terpencil, dengan kepiluan yang mendalam dan ketidakberdayaan yang teramat sangat. Sayangilah kami, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Janganlah kalian kikir kepada kami dengan sekadar berdoa, bersedekah, ataupun bertasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh kalian akan merugi. Sungguh kalian akan menyesal, wahai hamba-hamba Allah. Dengarkanlah apa yang kami ucapkan dan janganlah kalian melupakan kami. Kalian juga tahu bahwa fadilah dan keutamaan yang saat ini berada di tangan kalian adalah sebelumnya milik kami, tetapi kami tidak membelanjakan untuk ketaatan kepada Allah. Kami tidak menerima dan menolak kebenaran hingga ia menjadi bencana dan musibah bagi kami. Manis dan manfaatnya dinikmati oleh orang lain, sedang pertanggungjawaban dan siksanya kami yang menanggung. Terlepas dari benar tidaknya arwah-arwah pulang ke rumah setiap malam Jumat, kita sebagai muslim sudah sepantasnya tidak melupakan orang tua, keluarga, atau kerabat yang telah meninggal dunia. Sebab dengan mengingat orang yang telah mendahului kita, terdapat hikmah di baliknya bahwa kelak kita juga akan menyusul mereka.
Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dengan bekal amal saleh yang sebanyak-banyaknya agar kelak di alam barzakh diberi keluasan. Sahabat, kematian merupakan sesuatu yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kedatangan maut memang secara tiba-tiba dan tidak dapat dihentikan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 menerangkan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Firman ini merupakan peringatan dari Allah untuk senantiasa beribadah dan mengingatnya, sebab merupakan kerugian terbesar ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan selain Islam. Quran surat Az-Zumar ayat 30 menerangkan yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Jelas dari firman tersebut bahwa semua yang ada di dunia tidak kekal, semuanya akan merasakan kematian. Allah dan malaikat pencabut nyawa senantiasa mengawasi manusia, dan malaikat akan siap menjemput hamba Allah yang sudah dikehendaki untuk diambil nyawanya dimanapun hamba tersebut berada. Meskipun berada di suatu tempat yang kokoh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, malaikat akan tetap mampu menggapai dan menghampirinya. Quran surat An-Nisa ayat 78 menerangkan yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jangan berharap Allah akan menunda kematian seseorang di waktu yang telah ditentukan. Seseorang yang sudah diambil nyawanya tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Allah akan memberi balasan padanya sesuai segala sesuatu yang dikerjakannya. Quran surat Al-Munafiqun ayat 11 menerangkan yang artinya, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 2 menerangkan yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajalmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya. Penjelasan ini merupakan kisah tentang kehidupan manusia yang pada awalnya diciptakan dari tanah dan berbentuk bayi yang lemah. Pada saat itu pula Allah telah menentukan kapan ajal akan menjemputnya. Kematian akan datang pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Pada masa setelah meninggal dunia nanti juga akan ada hari kebangkitan, yaitu ketika semua makhluk di dunia ini dikumpulkan dan dihitung amal perbuatannya. Video ini dibuat tujuannya untuk sebuah koreksi atau pangeleng-eleng buat saudara JKTV seiman seagama di seluruh dunia. Supriyanto alias Pria Sakti, pimpinan redaksi media Jejak Kasus Info, jejakkasustv.com dan detikkasus.com, dan Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi Gemicak melaporkan.